Here we go. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat power amplifier subwoofer, lebih tepatnya subwoofer amplifier plate. Rangkaian amplifier ini akan saya pasangkan langsung ke box speaker menjadi aktif subwoofer. Jadi seluruh rangkaian akan saya pasangkan ke plat besi dengan tebal 1,2 mm. Sebenarnya ini project lanjutan saya yang amplifier wifi kemarin. Akan saya buat sistem stereo plus subwoofer atau 2.1 audio amplifier. Berikut komponen yang dibutuhkan untuk membuat subwoofer amplifier ini. Untuk kit amplifiernya saya menggunakan kit kelas D amplifier dari produknya Labgurem yang D500. Untuk pembelian kit amplifier ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi. Kit amplifier ini bisa disuplai 45 volt DC hingga 70 volt DC CT. Untuk subwoofer controller atau low pass filternya, saya menggunakan kit subwoofer controller yang pernah saya buat di video ini. Untuk satu dayanya, saya menggunakan kit SMPS output 45 volt DC CT 750 watt, produknya dari Silentech. Link pembeliannya juga ada di deskripsi. Ini saya tambahi resistor penurun tegangan untuk supply subwoofer filternya. Nanti akan saya jelaskan di skema wiring diagram. Kemudian untuk speaker protector saya ambil dari PCB bekas rakitan amplifier saya yang sudah ada LED indikator. Untuk speaker protector ini teman-teman bisa menggunakan kit speaker protect yang ada di pasaran dengan tegangan supply yang bisa diambil dari ekstra 12 volt SMPS. Berikut plat dudukan keseluruhan rangkaian. Di sini sudah saya sediakan lubang untuk 2 potensio, volume dan adjust frekuensi, 2 buah lubang RCA, 2 lubang LED indikator protect dan sinyal, kemudian lubang terminal AC 220 volt dan juga lubang saklar on off. Berikut untuk wiring diagramnya atau pemasangan kabel untuk rangkaian amplifier subwoofer ini. Pertama kita rakit dari satu dayanya. Untuk satu dayanya saya menggunakan SMPS 45 volt DC CT. Oke, sebelum lanjut videonya saya akan berbagi tips bagaimana cara order PCB di jlcpcb.com. Simak dahulu video berikut ini. Pertama-tama kunjungi situs jlcpcb.com, kemudian login atau daftar dahulu jika belum punya akun di sini. Lalu klik order now. Setelah itu muncul halaman baru lagi. Kemudian klik add your Gerber file, pilih file Gerbernya dan klik 2 kali. Tunggu file Gerbernya diupload. Oke, setelah selesai upload maka akan tampil file PCB layoutnya. Ini tampak atas dan ini tampak bawah. Kemudian pilih opsi PCB-nya. Ini untuk dimensi sudah terisi otomatis. Kemudian layarnya juga sudah terisi otomatis. Di JLC PCB juga sudah tersedia warna masking ungu yang harganya sama dengan warna hijau. Ini sangat murah ya dibanding situs cetak PCB yang lain. Nah, ini kalau sudah oke, kemudian klik save to cart. Kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya. Kemudian satu daya ini masuk ke rangkaian amplifier. Untuk supply utamanya tegangan plus ke plus dan tegangan main ke main. Berikut juga groundnya sama.
Kemudian untuk catu dayanya subwoofer controller. Untuk catu daya subwoofer controller ini saya ambil dari tegangan supply utama, tapi saya seri dengan resistor 470 ohm 2 watt per railnya. Jadi tegangan plus masuk ke resistor dahulu, baru masuk ke tegangan supply subwoofer controller. Sama juga untuk mainnya, seri dengan resistor 470 ohm 2 watt. Kalau menggunakan tegangan yang lebih besar, misalnya ini menggunakan 65 volt CT, resistor bisa dinaikkan hingga 1 kilo ohm 2 watt untuk menurunkan tegangan yang masuk ke supply subwoofer controller. Karena di sini terdapat rangkaian regulator 7815 dan 7915. Kalau disuplai di atas 35 volt DC, itu bisa menyebabkan IC-nya rusak atau IC regulatornya rusak. Jadi perlu ditambahkan resistor penurun tegangan ini ke tegangan plus dan min. Oke, kemudian supply ekstra 12 voltnya itu masuk ke speaker protektor untuk catu daya speaker protektor. Lalu untuk inputnya ini dari RCA. Dari RCA bisa stereo atau mono ya ini. Ini kalau stereo masuknya seperti ini, left ke L atau kiri, kemudian right-nya itu ke R atau kanan, dan input ground-nya ke ground. Kemudian untuk subsonic filternya ini saya jumper langsung ya. Ini sama dengan aktif langsung. Kalau ingin menonaktifkan subsonic filternya ini bisa di jumper tengah ke kanan. Kalau tengah ke kiri ini sama dengan aktif ya. Jadi aktif terus. Dan juga bass-bossnya ini sama, kanan kiri ini di jumper sama dengan aktif. Kemudian outputnya ini, nah outputnya ini kan plus, ground, dan plus. Ini sama ya, plus antara plus ini sama, cuman saya paralel saja ya. Jadi untuk output plusnya ini masuk ke pin 2 input. Ini karena inputnya amplifier ini sudah input balance, jadi pin 1 dan 3 itu di jumper. Kemudian connect dengan ground. Ini pin 1 dan 3 itu di jumper langsung connect ke ground. Untuk pin plus satunya ini bisa dinonaktifkan saja atau bisa dibiarkan saja seperti ini. Lalu untuk potensionya atau potnya ini di jumper langsung juga bisa. Pin 2 dan 3 itu di jumper langsung. Ini artinya apa? Artinya input langsung masuk ke rangkaian amplifier. Ini juga bisa dikasih potensio atau trim pot. Tapi di sini sudah ada potensio untuk volume, jadi ini saya jumper langsung di bagian potensio amplifier. Kemudian untuk output amplifiernya itu langsung masuk ke speaker protector. Jadi seperti ini, speaker out masuk ke plus dan ground ke ground. Lalu outputnya ini langsung masuk ke speaker. Nah, di sini saya menggunakan speaker subwoofer dual coil
4 ohm. Ini saya paralel sehingga menjadi 2 ohm. Jadi amplifiernya menghandle speaker dengan impedansi 2 ohm ya. Itu bisa dengan tegangan supply 45 volt DC sampai 65 volt DC CT. Ini sudah horek menggunakan 2 ohm untuk kelas rumahan saja. Jadi seperti itu wiring diagramnya. Teman-teman bisa mendownload wiring diagramnya ini di situs blog saya di wearaudio.com. Bisa di-download untuk wiring diagramnya. Amplifiernya sudah saya rakit, ini sudah jadi, tinggal kita tes. Untuk wiring diagramnya teman-teman juga bisa kunjungi situs saya. Ini untuk volume dan ini untuk setting frekuensi. Ini RCA input dan ini LED indikator protect, ini LED sinyal. Jack RCA nya ini bisa dipasang satu atau stereo ya. Langsung saja kita tes. Kita masukkan dahulu kabel AC 220. Dan untuk speakernya ini outputnya di protektor. Untuk speakernya ini saya menggunakan speaker Legacy. Saya gunakan langsung di 2 ohm ya. Jadi antara coil ini saya paralel, ini 2 coil saya paralel, 4 ohm menjadi 2 ohm. Ya. Kita masukkan kabel speakernya di output protektor. Untuk inputnya saya ambil dari audio generator dulu untuk mengetesnya. Ini bisa diambil satu saja seperti ini. Coba nyalakan. Nah seperti ini. Ini sudah saya injek. Lihat sinyal menyala. Ini protek dikarenakan DCO nya itu terlalu tinggi ya. Saya coba lihat ya DCO nya berapa. Bisa kita lihat itu DCO nya sekitar 0,24 volt ya, atau 2,3 volt. Terlalu tinggi DCO nya. Itu saat standby. Ini ketika input saya masukkan. Bisa sampai 5 volt ya tadi. DC protektornya aktif. Kemudian speaker akan terputus. Seperti itu. Ini kenapa DCO nya terlalu tinggi? Dikarenakan tegangan di IC op amp atau di RSAN nya itu terlalu kecil. Ini bisa kita lihat tegangan supply op amp nya atau tegangan RSAN nya itu hanya sekitar 4 volt ya. Harusnya sekitar 12 volt dan plusnya itu 6 volt. Untuk mainnya 4 volt. Solusinya bisa kita ganti RSAN 4K7 ini menggunakan 2K2. Kita paralel dahulu supaya supply op amp nya terpenuhi. Ini saya paralel dengan resistor 3,3 kilo ohm 2 watt. Untuk penggantiannya harus di bagian plus dan min ya, atau kanan kiri. Ini harus diganti supaya imbang. Kalau diganti satu hasilnya akan sama saja ya, bahkan bisa lebih DCO nya. Oke, ini sudah saya ganti. Langsung saja kita nyalakan. Coba kita cek tegangannya berapa. Ini min 11,95 volt. Ini sudah cukup. Kemudian plusnya 12,11 volt. Ini sudah oke. Kita tes lagi dengan menginjek sinyal audio ke amplifier. Berapa DCO nya. Nah ini sudah saya pasangkan di output speaker. DCO terbaca 0,04 volt. Ini sudah turun dari yang tadi 0,2 volt, ini sudah turun di 0,04 volt. Selanjutnya kita injek sinyal sinus
DCO nya sudah stabil ya, ini sudah oke. Tidak sampai 2 volt ya tadi ya, hanya maksimal 1 volt apa ya. Coba di 20 Hz. Ini sudah oke, tinggal kita masukkan ke dalam box subwoofer. Oke, lanjut kita tes menggunakan musik. Untuk inputnya ini saya ambil dari output subwoofer, amplifier WiFi kemarin. Input juga bisa diambil dari output stereo media player, jadi tidak harus output subwoofer karena sudah ada low pass filternya di amplifier ini. Oke, lanjut kita tes. Untuk musiknya bisa dikunjungi di deskripsi.
Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.